Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriul Hani Alpia dengan NIM 182130114. Di sini saya akan melakukan pembinaan bahasa Indonesia mengenai bagaimana bahasa Indonesia itu dipakai dalam media daring, surat kabar daring, kemudian juga bagaimana bahasa Indonesia diproduksi dalam drama series yang lagi booming, yaitu Layangan Putus. Pemilihan surat kabar daring karena saya meyakini bahwa bahasa yang digunakan dalam surat kabar berdampak atau berpengaruh besar terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang baik. Saya meyakini bahwa para wartawan atau jurnalis merupakan model pemakai bahasa yang akan ditiru atau kemudian dicontoh oleh pembacanya dalam surat kabar. Untuk mengejar keaktualan berita, kemudian kita juga tak jarang sering melihat bagaimana wartawan mengalpakan ketatabahasaan Indonesia. Alasan pemilihan media daring karena saya meyakini bahwa saat ini masyarakat Indonesia kebanyakan mengkonsumsi berita itu melalui laman media yang diakses secara daring ketimbang dengan surat kabar cetak. Kemudian alasan kedua saya membahas mengenai bagaimana bahasa Indonesia itu dipakai dalam drama Layangan Putus. Pertama, karena segi kepiralan atau eksistensi drama Layangan Putus ini di drama Indonesia. Kemudian bagaimana juga saya melihat konstruksi bahasa asing sangat didominasi dalam drama tersebut. Oleh karena itu, saya meyakini media massa dalam hal ini surat kabar secara daring dan juga drama Layangan Putus akan memberikan pencerminan bagaimana gaya berbahasa itu dapat diikuti atau ditiru oleh masyarakat Indonesia. Sehingga harus dilakukan suatu pembinaan agar masyarakat Indonesia juga tahu mana yang baik untuk ditiru dan mana yang tidak baik untuk ditiru. Baik, yang pertama, berita dari detik.com. Judul beritanya, Cendekiawan Surya Atmaja dari Indonesia jadi mahasiswa termuda di Kanada. Penggunaan kata cendekiawan ini tidak baku, seharusnya yaitu cendekiawan. Penulisannya yaitu cendekiawan. Kemudian jika teman-teman merasa aneh dengan penggunaan kata jadi, mengapa menggunakan huruf kapital J-nya? Ini karena jadi di sini mengandung makna menjadi yang dalam hal ini merupakan kata kerja. Berita dari liputan6.com yang berjudul Mahasiswa ITS rancang instalasi pengolahan limbah laundry berbasis 3R. Penggunaan kata laundry di sini saya rasa kurang tepat karena pada kenyataannya laundry itu sudah ada padanan kata yaitu penatu. Masih dari liputan6.com yang berjudul Tinggal Selangkah Lagi, tim bulu tangkis Indonesia berjaya di Indonesia Open 2021. Penggunaan bulu tangkis di sini seharusnya, kata bulu tangkis di sini harusnya dipisahkan. Berikut ini saya sertakan 56 kosakata yang diserangkaikan. Sebenarnya ini masih banyak sekali. Silakan teman-teman bisa mencari kembali kira-kira kata apa saja sih yang sekiranya diserangkaikan penulisannya. Ini hanya kata yang menjadi patokan saja untuk memperkaya kosakata teman-teman. Penulisan pada judul berita ini juga terlihat pada penulisan kata open yang merupakan istilah asing seharusnya dimiringkan. Selanjutnya ada berita masih dari liputan6.com yang berjudul Gojali Everyday ungkap alasan jual 933 NFT foto selfie. Penggunaan selfie di sini mungkin memang familiar di kalangan masyarakat, akan tetapi sebenarnya sudah ada padanan katanya yaitu swafoto. Penggunaan swafoto dalam media berita seharusnya menurut saya lebih baik digunakan.
ada berita dari suara.com dengan judul "Nyesek angkut telur malah hancur di jalan, reaksi penjual jadi sorotan, tetap Happy Kiowo." Penggunaan kata Happy Kiowo menurut saya ini kurang mencerminkan kecintaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Walaupun memang sebenarnya penggunaan kata Happy Kiowo ini familiar saat ini di kalangan masyarakat, akan tetapi dengan alasan kepamiliaran, kemudian alasannya dapat dikenal publik, seyogianya justru melunturkan penggunaan bahasa Indonesia. Seharusnya gunakanlah bahasa Indonesia yang memang berkolerasi dengan maksud dari redaksinya gitu ya. Jika saya mencoba meninjau penggunaan kata Happy Kiowo, ini berasal dari bahasa Inggris yaitu kata happy-nya, dan bahasa Korea yaitu Kiowonya, mengandung makna bahagia yang ngenes, dalam artian walaupun bahagia tetapi ada rasa kekecewaan di dalam hatinya gitu. Walaupun saya rasa kata Happy Kiowo ini sangat populer di kalangan anak muda untuk mencerminkan rasa kekecewaan namun harus tetap bahagianya, seharusnya ini dilakukan suatu pembinaan yang kemudian memberikan rasa kecintaan dan kesetiaan para pemakai bahasa Indonesia gitu ya. Ada berita dari suara.com, kritik Jokowi, Rektorat kecam BEM UNES jangan sampai berhadapan dengan masa PDI. Ada kesalahan dalam pemilihan diksi, yaitu pada kata kecam menjadi kurang efektif karena dalam judul tersebut tersirat bahwa yang mengkritik Jokowi adalah rektorat, bukan mahasiswa gitu ya. Perbaikannya yaitu seharusnya kritik Jokowi, BEM UNES dikecam rektorat jangan sampai berhadapan dengan masa PDI. Berita dari jpnn.com, astaga, Bobby Joseph pakai narkoba jak. Framing bagi pengamat jurnalistik tentunya sudah tak asing lagi gitu ya. Framing merupakan bagian dari strategi komunikasi media atau komunikasi jurnalistik, namun sayangnya framing penggunaan diksi astaga menurut saya telah mengalfakan kesantunan berbahasa dalam media. Jika kita telaah secara historis, kata astaga itu sebenarnya berasal dari doa dalam agama Islam yang bunyinya yaitu astagfirullahaladzim atau disebut juga dengan istighfar. Penggunaan diksi astaga cenderung memiliki konotasi negatif dibandingkan dengan lapan istighfar yang memiliki nilai religius yang tinggi. Akan tetapi karena tidak semua yang membaca berita itu beragama Islam, maka menurut saya kata astaga juga bukan harus digandingkan dengan lapan istighfar, akan tetapi dengan kata yang memiliki makna serupa. Perbaikan katanya seharusnya menurut saya yaitu mengejutkan. Ternyata Bobby Joseph pakai narkoba sejak Selanjutnya ada berita dari warta.com yang berjudul "Jauh sebelum wafat, Rizal Ramli pernah minta Jokowi lakukan ini ke Rahmawati Soekarno Putri." Apakah Rizal Ramli yang meninggal? Tentunya ketidakmampuan dalam pemilihan diksi ini menyebabkan persepsi masyarakat terhadap berita tidak lagi kredibel. Seharusnya ada pengulangan diksi Rahmawati Soekarno Putri sebelum kata wafat. Jadi perbaikannya seharusnya seperti ini. Jauh sebelum Rahmawati Soekarno Putri wafat, Rizal Ramli pernah minta Jokowi lakukan ini ke Rahmawati Soekarno Putri. Karena ketika tetap mempertahankan judulnya seperti ini akan terjadi kontradiksi atau kontradiktif pemasyarakat terhadap berita, substansi berita itu sendiri. Selanjutnya ada berita dari Kompas TV. Sejak dinikahi Atta Halilintar, Anang Hermansyah belum ketemu Aurel. Dalam berita tersebut, apakah yang dinikahi Atta Halilintar adalah Anang Hermansyah?
Seharusnya ada penambahan diksi putrinya dinikahi agar tidak terjadi salah tafsir. Kemudian pergantian kata setelah dengan sejak karena sejak mengandung makna mulai dari Aurel tersebut menikah, padahal saat pernikahan Aurel masih bertemu dengan Anang Hermansyah, maka harus digantikan kata tersebut itu dengan setelah. Perbaikannya harusnya seperti ini. Setelah putrinya dinikahi Atta Halilintar, Anang Hermansyah belum ketemu Aurel. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai drama yang saat ini memang sedang banyak digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia gitu. Drama apalagi kalau bukan Layangan Putus. Drama Layangan Putus ini menjadi daya tarik saya untuk kemudian dilakukan suatu pembinaan karena saya merasa drama ini didominasi oleh penggunaan bahasa asing yang dalam hal ini yaitu bahasa Inggris. Jika saya akan melakukan perbandingan dengan drama sejenis yang berepisode pendek, tentunya saya akan membandingkannya dengan drama Korea. Teman-teman, kita ketahui bersama bahwa drama Korea ini tidak hanya digandrungi oleh masyarakat Koreanya saja, akan tetapi oleh masyarakat Indonesia dan bahkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Tetapi kita ketahui bersama bahwa kecintaan para masyarakat di seluruh dunia terhadap drama Korea tidak lantas mengubah seorang sutradara ataupun seorang penulis naskah untuk menggunakan bahasa internasional yang dalam hal ini yaitu bahasa Inggris. Kecintaan masyarakat Korea terhadap bahasanya ini terlihat dari bagaimana mereka tetap setia menggunakan bahasanya dalam konteks perfilman gitu, dalam hal ini drama. Tentunya saya juga tidak bisa menampik bahwa beberapa drama Korea juga menggunakan bahasa asing. Tetapi konteksnya penggunaan bahasa asing itu ketika mereka melakukan percakapan dengan anggota atau dengan warga negara yang memang bukan berasal dari Korea. Akan tetapi ketika saya hubungkan atau korelasikan dengan film Layangan Putus atau drama Layangan Putus, ini tidak ada konteks yang menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini tidak dapat dimengerti oleh lawan mainnya gitu. Semua tokoh-tokoh yang ada di Layangan Putus, baik itu Aris sebagai pemeran utama dan Lydia dan juga Kinan, ini berasal dari Indonesia dan tentunya juga mereka menyeting tempatnya itu di Indonesia. Maka dalam hal ini penggunaan bahasa asing dalam drama Layangan Putus ini tidak bisa dibenarkan karena tidak ada konteks yang mewadahi sehingga harus menggunakan bahasa asing atau dalam hal ini bahasa Inggris. Permasalahan ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama industri perfilman, untuk bisa lebih bijak memproyeksikan bahasa yang tentunya menjadi kontroversi penggunaan bahasa asing dalam drama Layangan Putus. Saya juga mengapresiasi sekali kepada Badan Bahasa Kemendikbud yang memberikan pepadanan kata terhadap kata-kata yang mungkin sedang banyak digunakan oleh masyarakat seperti percakapan Kinan dengan Aris. Beginilah contoh, "It's my dreams, not her," yang kemudian diberikan padanan kata "itu impianku, bukan impiannya." Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembinaan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.